warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi di Tas Beku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, nama saya Rida Triku Sumawati selaku moderator dari LPM 10 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Wijaya selaku pemateri dari LPM Generasi 10. Oke, sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu terkait sinopsis pada buku hari ini. Baik Kak, novel ini menceritakan tentang kisah cinta pada masa-masa SMA. Cerita ini diawali dari Kenya dan Bilo yang tidak sengaja bertemu di pusat perbelanjaan. Di sini Bilo digambarkan sebagai cowok yang sangat tampan. Dan di novel ini menceritakan tentang persahabatan antara Kenya, Bigo, dan Belinda. Pastinya di semua cerita ada yang namanya tokoh antagonis. Nah, di sini ada Raisa dan teman-temannya sebagai tokoh antagonis. Terdapat juga teman-teman dekat Bilo sebagai penambah keseruan dalam novel ini. Nah, yang jelas di novel ini menceritakan asam manis kehidupan di masa-masa SMA. Oke, itu tadi sinopsis dari buku yang berjudul Remember Ryan. Dan untuk video selengkapnya bisa ditonton berikut ini. Identitas buku. Judul Remember Ryan. Penulis Jihan Nur Pratiwi. Penerbit Eutenia. Tahun terbit 2015. Tebal buku 196 halaman. Tentang penulis Jihan Nur Pratiwi. Jihan Nur Pratiwi lahir di Palas Jaya, Lampung Selatan pada 27 Maret 1998. Saat ini menduduki bangku SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Merangkak di bidang kepenulisan pada tahun 2013 dengan mengikuti event serta grup online. Anak pertama dari 4 bersaudara, bertempat tinggal di Bandar Lampung. Karya pertama yang dimuat adalah Pengendali Mimpi atau majalah story berupa novelet. Saat ini aktif sebagai pelajar dan penggiat ekskul teater serta karya tulis. Sinopsis. Kisah bermula saat Kenya dengan tidak sengaja bertemu dengan Bilo di sebuah tempat perbelanjaan. Bilo digambarkan sebagai laki-laki berambut coklat, bermata coklat hazelnut, dan sangat tampan. Kenya memiliki sahabat bernama Belinda, sementara itu Bilo memiliki sahabat bernama Travis dan Farel. Awalnya Kenya dan Bilo membolos sekolah untuk membuat kue stroberi bersama. Namun mereka ketahuan oleh pacar Bilo yaitu Raisa. Bilo selalu membuat kue stroberi untuk Raisa untuk membalas kebaikan Raisa pada Bilo pada masa kecilnya. Namun karena sebuah alasan Raisa dan Bilo putus. Sejak saat itulah Bilo mulai mendekati Kenya karena dia menyukainya. Akhirnya Bilo dan Kenya memutuskan untuk berpacaran. Awalnya kisah cinta mereka tidak berjalan dengan lancar. Mulai dengan Bilo ketahuan memeluk seorang gadis di taman. Bilo yang memilih menyelamatkan Raisa daripada mengantar Kenya pulang. Bahkan hubungan mereka sempat putus. Namun akhirnya mereka dapat berbaikan lagi. Hingga pada suatu hari Bilo dan Kenya sedang mengobrol di taman dekat rumah Bilo. Mereka bercerita bagaimana masa kecil mereka. Kenya bercerita bahwa ia dulu pernah tinggal di perumahan yang sama dengan perumahan Bilo. Dia juga bercerita bahwa ia pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki dengan mata hazelnut dan berambut coklat di tengah hujan deras. Kenya mengajak anak laki-laki itu untuk bersembunyi di bawah perosotan dan memberinya wafer stroberi dan Yakult. Lalu Kenya dihampiri oleh anak perempuan yang juga seumuran dengannya dan menyuruhnya untuk menjaga anak laki-laki tersebut. Karena sangat terburu-buru saat itu, Kenya tidak menyadari bahwa gelangnya tertinggal. Bilo merasa janggal. Apa yang diceritakan Kenya sama persis dengan apa yang dialaminya saat dia kecil. Bilo menyimpan gelang milik Raisa. Ternyata anak laki-laki yang diselamatkan oleh Kenya pada saat itu adalah Bilo. Anak perempuan tersebut adalah Raisa. Sebenarnya yang menyelamatkan Bilo pada saat itu bukanlah Raisa, namun Kenya. Dan gelang yang selama ini disimpan Bilo adalah milik Kenya, bukan milik Raisa.
Bilo tetap mencintai Kenya dulu dan sekarang. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, sampul menarik, simpel, dan alur cerita yang disuguhkan sangat bagus dengan alur maju mundur yang tak terduga. Kelemahan, bahasa yang digunakan membosankan. Cerita di tengah-tengah novel ini cenderung bertele-tele, sehingga bisa membuat pembaca berhenti di tengah jalan. Sekian bedah buku pada hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Isadat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.